perjalanan tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kalau hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di
terasa hampa tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kalau hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Harapanku, penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Katakan shalom. Yang ada di rumah-rumah katakan shalom. Haleluya. Senang sekali rasanya kita ada dan ada lagi di malam pujian penyembahan. Yang excited katakan amin. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan Allah kami dahsyat, Allah kami ajaib. Yes Lord. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on sing. Kau terbesar
Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan sempurna. Sampai detik hari ini Tuhan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia. Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu dan selalu beserta dengan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. We thank you Lord Jesus. Horalabaya shande, ralabaya shando. Hiratakan ralabaya shande, ralabaya mo. Oh Lord Jesus. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Jesus. 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 Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes Lord, yes Lord. Sebab kesetiaan-Mu lebih baik daripada hidup. Kami tahu Tuhan, setiap kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam pikiran-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu yang sempurna, yang terbaik. Shandarala paralabaya shande, koralabaya shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru Tuhan. Kami terlalu bersyukur dan kami terlalu yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, adalah Allah yang setia, adalah Allah yang selalu tahu cara untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu buat setiap hidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Tuhan, kami mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau PPW Night hari ini Tuhan, bukan sekedar kami menonton, tapi kami ikut ambil bagian untuk menaikkan dupa yang harum buat Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan, untuk menaikkan setiap kerinduan kami akan Engkau Tuhan Yesus. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa,
Sebab kesetiaan-Mu lebih dari hidup kami, Tuhan. Biar bibir kami memegahkan Engkau, sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, Tuhan.
Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang tahu cara yang tepat untuk menolong setiap kami. Dan Engkau Bapa yang tahu dan paling tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes God. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau Allah Immanuel, Kau beserta dengan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Yes Jesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata
angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Syarata karalaba. Syarata karalaba. Oh, ratakan nama yang bun. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ke depan ini Tuhan mengakhiri 2021 Tuhan. Kami percaya ada harapan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami percaya ada tingkap-tingkap langit yang dibukakan atas rumah tangga kami Tuhan, atas keuangan kami Tuhan, atas gereja kami Tuhan, atas kesehatan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, bukan sekedar kiasan lagu, tapi kami percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, adalah Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau besar Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me.
kebesaran-Mu mengatasi langit, mengatasi segalanya Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh naik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyaksikan dan kami akan mendengar pesan-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan saudara semua di malam pujian penyembahan hari ini. Nah saudara, hari ini saya akan membagikan satu tema tentang berkat. Saya beri judul Berkat Allah. Apa sih itu berkat saudara? Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Nah, saudara, kita garis bawahi dua kata di sini. Yang pertama adalah karunia, yang kedua adalah kebaikan, saudara. Jadi syaratnya ada dua hal. Yang pertama adalah karunia, saudara. Berkat itu adalah sebuah karunia daripada Tuhan. Maksudnya apa sih, saudara? Karunia itu, karunia berbicara tentang sesuatu yang sifatnya adalah pemberian, saudara. Jadi, bukan sesuatu hal yang bisa kita raih, bukan sesuatu hal yang bisa kita dapatkan dengan usaha atau dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Nah, yang kedua juga berbicara soal kebaikan. Tuhan sengaja memberikan berkat, punya inisiatif untuk memberi berkat kepada manusia supaya apa sih? Supaya kehidupan manusia bisa lebih baik lagi, saudara. Tuhan punya tujuan mengubah kehidupan manusia hari lepas hari semakin baik, dan semakin baik. Dengan tujuan adalah supaya manusia bisa lebih berfungsi di dalam kehidupannya. Dan kebaikan juga berbicara soal provision, saudara. Yaitu penyediaan. Ketika manusia sedang bekerja, manusia sedang melakukan panggilan di dalam kehidupannya, Tuhan memberikan sebuah berkat dalam kehidupan manusia sebagai penyediaan. Sebagai sumber daya, sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan manusia, memudahkan supaya manusia boleh menjalankan tugas dan panggilannya di dalam kehidupannya. Nah, dalam Roma 8 ayat 28, saudara, ini ayat yang sangat familiar sekali kita dengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi memang saudara, seperti yang tadi definisi yang kita dengar, bahwa Tuhan Allah itu turut bekerja, saudara. Jadi Tuhan tidak diam, memang Tuhan punya inisiatif, Tuhan bekerja melakukan sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara harus punya mindset bahwa saudara hidup, Tuhan bekerja dari atas sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Ya. Di sini dikatakan bagi, ya, jadi ada syaratnya juga nih saudara, bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya percaya tadi semua Tuhan sediakan ketika kita terpanggil masuk ke dalam rencana Allah, saudara. Nah, saya mau masuk lebih dalam nih, saudara. Ya. Sebagai contoh, saudara, kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih berterima kasih, ya, atau kita akan lebih senang, saudara, ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kita dengan cara yang terbaik, saudara. Setuju ya? Saudara pasti akan lebih senang ketika ada orang yang membantu saudara atau memberikan sesuatu, tetapi dengan yang terbaik yang bisa mereka berikan buat saudara. Nah, sebagai contoh, seorang istri gitu ya saudara, seorang istri pasti senang gitu ya ketika suaminya setiap hari nganterin kerja. Misalnya ini untuk istri yang bekerja ya saudara, suaminya antar jemput kerja. Nah, tapi saudara, seringkali yang terbaik itu bisa dikalahkan oleh yang menarik dipandang mata. Betul nggak sih saudara? Kadang-kadang kalau kita terima sesuatu yang terbaik, oh kita senang. Tetapi kadang-kadang waktu kita lihat itu bisa dikalahkan oleh sesuatu yang menarik di mata kita.
Contoh, kadang-kadang tadi istri yang tadinya seneng tiap hari dianterin kerja, dia bisa lebih seneng lagi saudara ketika kita belikan sesuatu misalnya kalung yang baru atau perhiasan yang baru gitu ya. Nah, sebagai contoh suami gitu ya, misalnya suami juga nih. Ya. Ketika istri misalkan, belikan dia kado gitu ya saudara, jam tangan atau dompet atau perlengkapan untuk kerja saudara. Wah, suami bisa merasa lebih tersanjung, lebih senang dibandingkan setiap harinya misalkan pakaiannya dicuciin sama istrinya, ya, saudara. Nah, jadi kadang-kadang mungkin setiap hari kita lakukan itu dengan cara yang terbaik. Suami-suami dan istri-istri mungkin melayani pasangannya dengan yang terbaik. Antar jemput, sama mungkin tadi contohnya adalah mencucikan baju gitu ya. Itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Tapi kadang-kadang itu bisa dikalahkan oleh sesuatu yang tadi menarik dipandang mata, oleh pemberian-pemberian. Nah, saudara, kita kalau bicara soal berkat, kita pasti ingat ayat Ulangan 28 yang judul perikopnya adalah berkat dan kutuk, saudara. Di Ulangan 28, berkat apa aja sih yang ada di situ? Ya. Ini saya bacakan untuk kita semua ya, saya rangkum saja saudara. Itu berbicara soal hasil bumi, ternak, ya, buah kandungan yang subur, perlindungan dari musuh, lumbung-lumbungmu yang terisi, perbendaharaan Tuhan yang dibukakan, tingkap-tingkap langit yang dibukakan, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lancar, promosi dalam pekerjaan, dalam posisi, dan lain sebagainya saudara. Ya. Ini semua Tuhan tuliskan kepada bangsa Israel pada saat itu berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel memang dikatakan di sana ketika mereka taat dan setia sama Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini kalau kita boleh kategorikan ya, saudara ya. Ini masih berkat-berkat yang sifatnya sebetulnya adalah lahiriah. Setuju gak sih, saudara? Ini tadi soal hasil bumi, soal buah kandungan yang subur, perlindungan dari musuh, pekerjaan yang diberkati. Semua masih sifatnya lahiriah, saudara. Ya, tadi seperti saya bilang, sesuatu yang sifatnya terbaik kadang-kadang bisa kalah oleh yang sifatnya baik dipandang mata atau yang sifatnya lahiriah. Nah, saya mau kasih lihat sebuah berkat saudara yang sebetulnya ini adalah berkat yang terbaik. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 saudara. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini seolah-olah saudara di ayat ini kebalikan dari semua yang tadi saudara. Ya, kalau tadi kita diberkati dalam ladang, ya dilindungi, ada berbagai hal saudara. Nah, tapi di dalam Habakuk 3 ayat 17 ini, di sini seolah-olah semuanya itu tidak ada. Ya, buah pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak menghasilkan buah, ya, pohon zaitun buahnya mengecewakan, ladang-ladang nggak ada makanan, kambing dombanya terhalau dari kurungan alias hilang, saudara. Ya, di sini adalah kondisi di mana mungkin kondisi lagi susah, ya, saudara. Kondisi di mana-mana sedang tidak enak, gitu ya, saudara. Ya. Tapi di sini dikatakan, aku bersorak-sorak, ya, aku beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah. Nah, ini ada satu respon yang berbeda nih, saudara. Ya. Apakah kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya ada satu berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan sebetulnya sediakan? Di sini sebenarnya sudah ditulis, saudara. Yaitu apa? Ketika Allah menyelamatkan aku. Nah, ini kata kuncinya, saudara. Ketika Allah menyelamatkan aku. Sadar nggak sih saudara kalau berkat keselamatan itu adalah berkat yang paling besar yang harusnya itu paling kita syukuri. Ketika hidup saudara sampai hari ini itu ditebus oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua, itu adalah berkat yang harusnya paling kita syukuri, melebihi berkat-berkat yang lain, saudara. Memang semua berkat yang lain itu baik, tapi harusnya ada satu berkat yang harus kita paling syukuri, yaitu berkat pengorbanan Allah bagi kita semua, saudara.
Ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah tadi saudara ya, saya berbicara tentang berkat keselamatan itu. Tuhan, untuk apa sih Tuhan turun ke muka bumi, dia berkorban mati di atas kayu salib untuk tebus manusia? Di sini jawabannya saudara, supaya manusia punya hidup. Jadi supaya manusia itu mempunyai kehidupan. Kehidupan yang seperti apa saudara? Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Nah ini sesuatu yang mungkin seringkali disalahartikan. Wah, kelimpahan. Waduh, kelimpahan itu mungkin orang mikir, wah punya rumah di mana-mana, 5 punya rumah, punya mobil 10, handphone bisa ganti-ganti. Oh, tapi saudara, kelimpahan yang Tuhan maksud di sini bukan hal yang seperti itu, saudara. Kelimpahan yang Tuhan maksud adalah, limpah itu bicara apa? Terus mengalir kan, saudara ya. Limpah itu adalah terus mengalir keluar. Selalu cukup. Ada kata-kata selalu cukup, saudara. Ya. Limpah itu mengalir keluar dan selalu cukup sehingga apa? Sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kelimpahan, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya, kita bisa hidup di dalam kelimpahan. Bukan hidup untuk diri kita sendiri, bukan hidup untuk mungkin fokusnya kepada diri kita sendiri, tetapi kita bisa membagikan hidup kita kepada orang lain, saudara. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita mengerti, kita bisa mensyukuri kalau tadi berkat yang terbesar adalah ketika Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita hidup dalam kelimpahan. Saya yakin saudara dan saya kita bisa mulai mengalihkan fokus kita hanya kepada Tuhan, saudara. Bukan kepada berkatnya. Saudara, diberkati Tuhan itu baik. Sekali lagi saya tidak menyalahkan kalau saudara bersyukur atas berkat yang Tuhan sediakan atas kehidupan saudara. Ya. Tetapi saya mau ajak kita semua sama-sama di sini fokus kepada Sang Pemberi berkat, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya. Nah, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang pertama, saudara. Ketika kita mau fokus sama Tuhan, Sang Pemberi berkat, yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara juga pasti sudah sering dengar, saudara. Ya, ketika saudara tadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, di sini dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih semuanya itu? Gitu. Semuanya itu apa? Ya kan? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya di perikop ini, Matius 6 ini, saudara mundur sedikit 1-2 ayat di sebelumnya, semuanya itu yang dimaksud adalah apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Wow, saudara. Ini bicara soal apa ini, saudara? Ini bicara soal kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kehidupan manusia, saudara. Betul nggak sih? Sandang, pangan, papan. Ya kan? Nah, di sini ditulis di ayat sebelumnya. Itu semua dicari ya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua tadi dicari dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu maksudnya apa? Mereka fokusnya kehidupannya untuk mencari hal-hal yang tadi. Makanan, minuman, pakaian. Padahal di ayat 33 semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ketika kita mencari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mengerti akan firman Tuhan, saudara harusnya tahu kemana saudara harus mengarahkan hidup saudara. Ya. Jadi orang-orang yang tadi tidak mengenal Allah, mereka hanya akan fokus untuk bekerja. Saudara, kita nggak salah loh fokus untuk kerja. Tapi mungkin motivasinya tadi hanya untuk, kerja ya untuk uang, kerja ya untuk makan, kerja ya supaya punya pakaian, supaya punya rumah. Ya. Jadi fokusnya hanya untuk menata kehidupannya sendiri, saudara. Tanpa peduli apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dia. Tanpa peduli Tuhan mau berperkara apa dalam hidup dia. Ya. Yang kedua, mungkin orang-orang seperti ini bisa menganggap Tuhan itu seperti tempat, maaf ya saudara, tempat pesugihan. Ya. Ketika datang sama Tuhan, fokusnya adalah meminta sesuatu. Ya. Saudara, saya sekali lagi tidak menyalahkan kalau saudara berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. Nggak masalah, saudara. Ya.
Tapi yang jadi masalah adalah ketika saudara hanya datang kepada Tuhan, atau setiap kali saudara datang kepada Tuhan hanya untuk meminta sesuatu. Ya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini saudara perlu dengar. Ya. Tadi orang pusing di luar sana mungkin kerja susah payah untuk fokusnya cari makanan, minuman, dan pakaian. Padahal semuanya itu disediakan Tuhan kalau saudara fokus sama Tuhan. Ya, jadi susah payah tidak akan menambahinya sebenarnya saudara. Berkat Tuhan yang akan menjadikan kita kaya. Poin yang kedua saudara. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ini juga ada lagunya terkenal ya saudara. Allahku akan memenuhi keperluanmu, ya kan? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, ini sebuah janji sebenarnya saudara ya. Ini sebuah janji. Tuhan tuh berjanji saudara. Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Garis bawahi kata-kata segala tuh saudara. Segala itu apa sih? Apakah sebagian besar? Tidak. Segala itu 100% saudara. 100%. Garanti, waduh, ya, akan dipenuhi oleh Tuhan. Wah, saudara pasti senang dengar ayat ini. Wah, baik nih Tuhan nih. Segala keperluanku akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya, tapi kita sering salah juga saudara ya. Waktu kita dengar segala keperluanku dipenuhi oleh Tuhan. Wah, gajiku akan naik. Wah, saya bisa ganti mobil baru. Bisa ganti handphone baru. Wah, di kantor saya jabatannya bisa naik. Wah, mungkin buat anak-anak muda saya bisa dapat pasangan yang cakep, yang ideal. Ya, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Akibatnya apa? Kita punya ekspektasi yang salah, saudara, sama Tuhan. Bisa kecewa juga. Padahal Tuhan bilang apa sih, saudara? Keperluan, bukan keinginan, saudara. Ya, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan itu sedikit, tapi keinginan bisa banyak, saudara. Keperluan tuh standar, saudara, sifatnya. Ya, kebutuhan kita itu standar. Tapi kadang-kadang itu dipenuhi sama keinginan. Jadinya banyak. Betul ya, saudara ya? Jadinya apa sih akibatnya? Kalau kita fokus sama keinginan tadi. Ya, kita akan menghabiskan, kita akan men-spend segala sesuatu untuk hal yang sifatnya tidak perlu sebenarnya. Kita harusnya beli untuk kebutuhan kita sehari-hari, tapi mungkin contoh kayak kemarin ada 10-10 saudara di Shopee. Wah, bisa belanja sesuatu yang mungkin nggak perlu gitu ya saudara ya. Akhirnya apa? Kita mengejar tadi, keinginan. Yang kita penuhi keinginan. Padahal tadi Tuhan itu berjanji masalah kebutuhan, Tuhan pasti penuhi. Ya, saudara. Poin yang ketiga, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh fokus kepada Sang Pemberi Berkat, yaitu kita harus selalu merasa cukup, jangan serakah. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kita garis bawahi kata-kata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya mau tanya, saudara, berapa sih gaji yang kita anggap cukup untuk kehidupan kita? 5 juta? 10 juta? 20 juta? 50 juta? Atau bahkan 100 juta? Atau lebih, saudara? Ya. Saya rasa ketika kita digaji 5 juta, kita akan merasa, wah, gak cukup nih. Saya butuh 10 juta. Waktu kita dapat 10 juta, kita akan merasa, 10 juta ternyata gak cukup nih. Saya butuh 20 juta. Waktu saudara dapat 20 juta, saudara akan merasa, wah gak cukup nih 20 juta. Saya butuh 50 juta. Dan seterusnya, saudara. Waktu saudara dapat 50 juta, saudara akan lihat, 100 juta kayaknya lebih enak nih. Gitu ya. Jadi, kita akan tidak pernah merasa cukup, saudara. Ya. Sedangkan firman Tuhan di sini dikatakan, aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala keadaan loh ya, saudara. Nah, jadi mungkin kita sering mengeluh ya, saudara. Gaji saya cuma segini. Mana bisa saya saya bersyukur. Mana bisa saya bisa hidup dengan baik gitu ya. Kalau saya lihat orang lain dengan gaji sekian, itu baru enak.
Itu baru rasanya cukup. Kalau saya kurang. Nah, saudara, saya percaya berapapun ya gaji atau penghasilan yang kita bisa dapetin setiap bulan, saya percaya itu semua dari Tuhan. Jadi, kita harus syukuri itu, saudara. Selain kita syukuri, ya kita bilang thank you Tuhan buat bulan ini, Tuhan sudah berikan gaji segini, gitu ya. Yang kedua, saudara harus belajar mencukupi, saudara. Ya, kita harus belajar mencukupi dengan apa yang ada. Seringkali orang merasa tadi tidak cukup, ya antara tadi ya saudara ya mau memenuhi kebutuhan atau keinginan nih saudara ya. Seringkali ketika sudah merasa tidak cukup, akhirnya apa sih? Akhirnya mulai pinjam uang, ya, mencari kemana-mana, dan akhirnya nggak sedikit yang terlilit dengan hutang, saudara. Karena apa sih tadi? Ya tadi karena gaya hidup, karena tidak mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sudah punya mindset bahwa kalau hidup yang bahagia nih, hidup yang enak, harus punya ini. Handphonenya harus ini. Saya ke kantor mobilnya harus ini. Ya, saya punya rumah harus di sini. Jadi saudara punya standar-standar tertentu yang sebetulnya saudara buat sendiri, kita buat sendiri gitu ya. Ternyata itu melebihi kemampuan kita. Nah, keadaan seperti inilah yang seringkali membuat kita juga semakin terpuruk, saudara. Jadi, yuk saudara selalu merasa cukup dengan apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan. Cukupilah itu, ya saudara. Dan jalani dengan hati yang penuh rasa syukur, saudara. Ya. Poin yang keempat, yang terakhir. Miliki gaya hidup memberi, saudara. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Lucu ya ini saudara ya. Kalau kita dulu belajar peribahasa ya, hemat pangkal kaya ya saudara. Tapi ini dibalik sama Amsal ya saudara ya. Ada yang nyebarin harta tapi tambah kaya. Ada yang hemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Saudara lebih percaya mana? Saudara lebih percaya guru SD kita yang ngajarin dulu hemat pangkal kaya atau orang tua kita? Atau saudara lebih percaya firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan di sini siapa yang menyebar harta. Ya, maksudnya di sini memberi ya saudara. Siapa yang suka memberi, dia bertambah kaya. Tapi ada yang hemat luar biasa, kikir, pelit, waduh, selalu berkekurangan saudara. Tuhan ciptakan kita supaya kita jadi saluran berkat saudara. Ya, bukan untuk dinikmati sendiri. Bukan selalu untuk diri kita. Tuhan mungkin bisa kasih kita berkat yang cukup banyak, cukup besar. Saudara, tapi saya percaya ketika Tuhan memberkati kehidupanmu, itu juga tugas dan tanggung jawab kita untuk memberkati orang lain. Ya, maka itu Tuhan bilang, ayo punya gaya hidup memberi. Kalau saudara tahu Tuhan yang memberi berkat dalam hidup saudara, pasti saudara mau belajar untuk punya gaya hidup memberi, saudara. Ya, memberi di sini bukan bicara soal paksaan, saudara. Saya harus memberi, ya saudara. Tapi saudara di sini memberi yaitu dengan didasari oleh kerelaan hati, didasari oleh ketulusan ketika saudara memberi, ketika saudara menabur, ketika saudara menolong orang. Ya. Didasari oleh kerelaan hati, kemurahan hati, karena saudara peduli, karena saudara mengasihi orang tersebut, maka saudara memberi untuk orang itu. Itulah memberi sebenarnya saudara. Jadi bukan sebuah keharusan, bukan didasarkan oleh kewajiban saudara. Ya. Berilah, saudara, ini di firman Tuhan juga sering dengar ya, berilah maka kamu akan diberi. Aduh, saudara. Ya. Ini firman Tuhan nih, berilah maka kamu akan diberi. Jadi yang duluan yang mana saudara? Beri dulu ya saudara ya. Memberi dulu baru kita akan diberi. Kita terima dari Tuhan, ya kita beri dulu. Maka Tuhan akan beri. Maka orang lain mungkin akan beri kepada kita. Ya saudara. Mana lebih baik? Ini firman Tuhan juga. Lebih baik memberi atau menerima? Firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Ya, saya juga mengaminkan. Saya juga percayakan hal ini. Ya, jadi ketika saudara mungkin ada kegerakan, mungkin ada sesuatu ya, kita diajak untuk terlibat. Yuk kita sama-sama punya gaya hidup yang memberi. Memberi tidak hanya selalu bicara soal uang, ya, tapi bisa dalam hal yang lain. Bisa dalam hal tenaga, waktu, doa, dan sebagainya, saudara. Tetapi seringkali
Kalau sudah berbicara soal uang, kita agak lebih sensitif, saudara. Ya, kita agak lebih, wah, kayaknya sungkan, enggan gitu ya untuk berpartisipasi gitu, saudara. Tapi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menganggap uang itu adalah harta kita, maka di situ adalah hati kita di situ, saudara. Yuk, makanya kita diajar sama firman Tuhan, jangan cinta uang. Ya, karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan, saudara. Ya, belajar untuk punya gaya hidup memberi. Ya. Nah, 4 hal inilah yang kita belajar hari ini sama-sama, saudara. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Yang ketiga, selalu merasa cukup, jangan serakah. Dan yang keempat, punya gaya hidup yang memberi. Saya percaya ketika saudara hidupi ini semua, kita akan tahu saudara hidup betul-betul dalam kelimpahan. Nah, itu saja yang saya mau bagikan kepada kita semua hari ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang berkat Allah. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh hidup hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan usaha kami, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan, kami mau diajar untuk fokus kepada Engkau. Fokus kepada Sang Pemberi berkat. Itulah yang kami kejar Tuhan. Pribadimu lah yang kami kejar. Bukan berkat-Mu. Bukan berkat-Mu Tuhan. Tetapi pribadimu yang kami kejar Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu. Maka berkat itu hanya akan mengikuti kami. Hanya akan mempesona sebentar saja. Tetapi kami tidak akan terpesona selamanya oleh berkat-Mu. Kami akan terpesona selamanya oleh Engkau, pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kau pelihara kehidupan setiap mereka Bapa. Setiap pekerjaan, keluarga, kesehatan, usaha mereka Tuhan. Jerih lelah mereka Engkau berkati berlimpah-limpah Bapa. Sehingga mereka boleh merasakan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik, Tuhan setia. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Ini bentuk rasa cinta kami, rasa syukur kami akan Tuhan. Dan terimalah Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi bukan supaya kami diberi. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau memberi dengan sukacita, mari sama-sama katakan. Amin, haleluya, haleluya. Selamat memberikan persembahan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada
bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sampai hari ini Tuhan Yesus masih bisa hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Itu berkat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami masih bisa boleh beribadah Tuhan Yesus kepada-Mu Tuhan Yesus. Untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Meskipun kami melakukan ini dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan akan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau ketika kami memuji-Mu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuh dengan api kemuliaan dari setiap rumah-rumah yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu terus menyatu dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema setiap hari ini dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan Yesus dapat terus berubah menjadi lebih baik lagi Tuhan, sehingga hidup kami ini terus penuh dengan pertobatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan Kau jaga selalu beliau Tuhan Yesus. Biar apapun yang beliau melakukan kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa Tuhan untuk otoritas-otoritas di atas rohani kami Tuhan Yesus. Dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan beserta wakilnya Tuhan Yesus, Pak Samuel Gunawan Tuhan, gembala rakyat kami Tuhan dan beserta wakilnya Tuhan. Dan Pak Agus Tuhan, gembala kami Tuhan dan wakilnya Kau Budi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hikmat yang baru setiap harinya Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Kau berikan visi yang baru setiap harinya Tuhan. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kau jaga kesehatan beliau Tuhan Yesus. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam virus penyakit apapun. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bangsa kami aman dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi bagi bangsa kami Tuhan, atas izin-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, COVID-19 ini Tuhan semakin hari semakin terus berturun Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan masyarakat Indonesia ini Tuhan boleh berdamai Tuhan bagi COVID-19 ini Tuhan. Biar tidak ada yang memberontak Tuhan, tidak ada yang membantah Tuhan dengan aturan-aturan pemerintah Tuhan. Biar Tuhan bangsa kami ini aman Tuhan, bangsa kami ini damai Tuhan. Biar Tuhan api kemuliaan-Mu penuhi bangsa kami Tuhan Yesus. Biar ada hujan pertobatan bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan api Pentakosta ini penuh dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Ada generasi Yeremia Tuhan Yesus yang bangkit Tuhan, di mana anak muda yang terus cinta mati-matian akan Kau Tuhan Yesus, yang tidak pernah berkompromi dengan dosa Tuhan, tetapi muak dengan dosa-dosanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Tuhan Yesus, Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus, dan gubernur kami Tuhan, Pak Anies Tuhan, beserta jajaran menterinya semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat Salomo Tuhan Yesus bagi pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah pemimpin kami ini Tuhan dapat bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan jujur Tuhan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Tuhan Yesus, tidak ada yang korupsi Tuhan. Jika ada yang korupsi Tuhan, biarlah Tuhan buat hati mereka tidak nyaman Tuhan ketika mereka melakukan korupsi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu akan menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Yuk saudara, sebelum kita berpisah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang sempurna. Bukan sekedar berkat lahiriah, tetapi berkat yang membawa keselamatan, yang membawa kelimpahan di dalam hidupmu. Berasal daripada Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis
dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin.